Pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan doa. Saya percaya kita sudah banyak mendengar pengajaran tentang doa dan bagaimana kita harus berdoa. Ada banyak rekan yang mengajarkan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita diajar bagaimana kita beriman kepada Dia. Hanya yang saya ingin sampaikan pagi ini mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Dan bahkan saya berani berkata bahwa apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sebetulnya merupakan suatu jenis doa yang tidak mungkin tidak terjawab. Dan saya berani jamin itu, saudara. Ini merupakan doa yang pasti terjawab. Banyak orang suka kalau ditanya, apa yang kamu paling suka? Bagaimana saya bisa berdoa dan doa saya itu pasti terjawab. Nah, saudara, yang pertama mari coba perhatikan dalam Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8. Ada satu statement yang membuat banyak orang bertanya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena, perhatikan saudara, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya ulang lagi, pada kalimat yang kedua Alkitab berkata begini. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ada banyak orang Kristen yang bertanya, kalau Bapa itu sudah mengetahui keperluanku, untuk apa aku minta kepadanya? Ya logis kan pertanyaannya. Kalau Bapa yang di surga, Tuhan yang baik itu sudah mengerti, mengetahui akan keperluan kita, akan kebutuhan kita, lalu untuk apa kita meminta lagi kepada Dia? Lalu untuk apa kita berdoa? Bukankah kita tidak usah berdoa? Doa itu apa kan? Ada orang berkata doa itu ya hubungan dengan Tuhan. Tapi elemen doa adalah kita meminta sesuatu kepada Allah. Nah, artinya kita mengutarakan akan hati kita, mengutarakan kebutuhan kita, mengutarakan akan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan, Alkitab berkata, bahkan Tuhan Yesus berkata, Bapa sudah mengetahui akan kebutuhan kita. Sebelum kita ngomong, sebelum kita minta, Bapa sudah mengetahui akan kebutuhan kita. Nah, kalau bagian daripada doa adalah kita ini meminta kepada Tuhan apa yang merupakan kebutuhan kita, lalu untuk apa kita perlu minta lagi? Bukankah Dia sudah tahu yang aku butuhkan itu apa? Tetapi saudara, memang kontradiksinya begini. Coba buka dalam Yohanes pasal yang ke-16. Sepertinya kontradiksi. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus yang sama berkata begini, saudara. Yohanes 16:24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Lalu Dia menganjurkan, Dia menghimbau, Dia memerintahkan, bahkan Dia berkata begini, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yesus mendorong kepada kita, minta katanya, mintalah. Dia berkata, sampai sekarang kamu belum minta apa-apa. Dia berkata, mintalah. Nah, bagaimana ini? Kalau kita minta, artinya kita mengutarakan isi hati kita. Tuhan, aku punya kebutuhan ini, aku minta kepadamu. Tapi, Bapa sudah tahu sebelum aku minta. Jadi, apa ada gunanya sebetulnya? Aku ini berkata, Tuhan, aku mau minta ini. Bukankah Bapa berkata, aku wis roh gitu katanya ya. Aku sudah tahu apa yang kamu butuhkan, aku sudah tahu katanya. Untuk apa kita minta? Tapi Yesus juga berkata, mintalah.
Nah, lihat lagi, Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua, pada kalimat yang kedua. Yakobus 4, ayat yang kedua. Kalimat yang terakhir dari Yakobus 4:2 ini berkata begini, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Jadi artinya, Bapa itu tahu, tapi kita tetap diminta untuk berdoa dan meminta kepada Bapa. Ini hal yang pertama yang Anda harus pegang. Nanti saya akan jelaskan bagaimana rule-nya, bagaimana hukumnya, sehingga kita harus tetap meminta walaupun dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Oke? Nah, sekarang saudara sekalian, ada dua macam permintaan yang seringkali keluar dari kehidupan kita. Permintaan pertama adalah permintaan yang berasal dari keinginan manusia kita. Permintaan yang berasal dari keinginan manusia kita sendiri. Itu merupakan jenis permintaan yang pertama. Kita semua punya permintaan kan? Punya keinginan ya. Ada orang ingin apa? Tuhan, aku ingin sepatu baru. Itu kan keinginan sendiri. Tuhan, aku ingin sepeda motor merek ini tahun sekian yang bensinnya 150 misalnya begitu. Ada orang berdoa, Tuhan, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Semua kita ini pakar-pakar peminta-peminta yang ulung di depan Tuhan, saudara ya. Tidak usah diajari, tidak usah sekolah tentang doa. Kita ini otomatis pinternya luar biasa kalau suruh minta kebutuhan kita sendiri. Paling pinter itu. Dan semua berkata, kebutuhanku paling besar. Problemku paling besar. Yang lain gak ada bandingannya dengan problem saya. Jadi kalau suruh minta, pinternya luar biasa. Suruh doa berjam-jam, kalau isinya minta, sanggup, saudara. Tapi nyembah Tuhan 5 menit ngantuk tidur, saudara. Nah, ini yang jadi problem. Tapi ada juga permintaan yang keluar dari diri kita sendiri. Nah, ada dua aspek di sini. Yang pertama, kalau itu kita ngotot dengan Tuhan, yang kita inginkan sendiri loh ya, Tuhan bisa memberi nggak? Bisa. Sekalipun itu bukan merupakan pilihan Tuhan yang terbaik, kalau itu keluar dari kemauan kita sendiri, kita ngotot dengan Tuhan, Allah bisa memberi, cuma ada konsekuensinya. Coba buka Mazmur 106 ayat yang ke-15. Mazmur 106 ayat yang ke-15. Alkitab berkata begini, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Bahasa Inggrisnya, and he sent leanness into their soul. Dia mengirimkan, memberikan leanness. Leanness itu, lean itu kurus, kecil, lemah. Ya. Ketika mereka meminta, mendesak kepada dia, meminta apa yang mereka inginkan, Tuhan memberikan sesuai permintaan mereka. Tapi ada konsekuensinya. Jiwa mereka menjadi lemah, menjadi lesu, dan tidak ada gairah lagi bersama dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Nah, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan hukum ini buat saudara. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, luar biasa. Tapi dia juga Tuhan yang baik. Di dalam kebaikannya, sampai dia membuka dirinya begini. Kalau misalnya kehendak saudara dengan kehendak dia bertentangan, dan saudara ngotot terus minta supaya kehendakmu yang jadi, seringkali Allah berkata, ya aku beri. Nah, ini yang malah berbahaya, saudara. Kenapa bahayanya? Karena kalau sampai dia mengizinkan terjadi apa yang kita minta, dan ternyata itu berasal dari manusia kita sendiri, saudara akan menghadapi alternatif lain dalam hidupmu, yaitu apa? Ada konsekuensi yang kita mesti tanggung, yang sebetulnya tidak Allah kehendaki dalam hidup kita. Orang Israel pernah mengalami Raja Hizkia misalnya. Raja ini pernah diberitahu akan mati ya, lewat Nabi Yesaya. Kamu akan mati Hizkia. Lalu dia buat apa? Alkitab berkata, dia ngadep tembok, dia minta kepada Allah, Tuhan, lihat akan hidupku, perpanjang usiaku.
Dia teriak-teriak enggak? Ngadep tembok, dia nangis segenap hati. Nah Allah, kalau sudah digerceki terus begitu saudara, ya akhirnya dia bilang ya. Yesaya belum keluar dari pelataran loh. Tuhan berkata, balik, beritahu, aku perpanjang umurnya 15 tahun. Perpanjang enggak? Perpanjang 15 tahun. Seneng enggak? Seneng saudara. Tahu apa akibatnya? Ketika kita ngotot dengan Tuhan, minta apa yang di luar kehendak yang sempurna dari Dia. Selama periode 15 tahun ini, Hizkia akhirnya punya anak. Dan di antaranya seorang anak laki-laki yang bernama Manasye. Manasye ini kelak menggantikan Hizkia menjadi raja. Dan Manasye ini raja yang paling jahat di Israel. Karena raja ini seluruh Israel nyembah berhala, saudara. Ayo. Dan tidak mati-mati. Raja lain itu paling 5-6 tahun ganti. Ini puluhan tahun gak mati-mati, saudara. Malah awet. Orang jahat katanya awet, saudara ya. Supaya mendidik yang lain, supaya makin cinta Tuhan, butuh orang jahat. Sampai pemerintah kita kan pusing. Dioperasi terus, orang jahat gak pernah habis-habis, saudara ya. Malah awet-awet katanya begitu. Nah, Hizkia pernah minta perpanjang umurnya. Masa perpanjangan umur, lahir Manasye, raja paling jahat, membawa seluruh bangsa menyembah kepada berhala. Ayo saudara. Saya pernah baca satu kisah begini. Ada seorang ibu muda yang punya anak bayi perempuan usia sekian bulan. Pada waktu itu anaknya ini sudah sakit keras dan dokter berkata nggak ada harapan. Lalu ibu ini sembahyang, saudara, dan doanya begini, jangan ditiru. Tuhan, kalau anak ini mati, aku murtad. Jangan harap aku balik kepadamu. Aku minta anak ini hidup, Tuhan. Nah, mati, aku murtad. Kalau Daud lain, saudara, dia doa, Tuhan tidak kabulkan, anaknya mati, malah nyembah Tuhan. Beda, ibu ini lain, ngancam, gaya teroris, saudara. Mati, murtad. Ayo milih di gue, gitu. Allah ditantang. Dan Tuhan, saudara, oke, aku enggak mau kamu murtad. Tiba-tiba hari berikutnya, anak ini sembuh. Dia bilang, enggak jadi murtad Tuhan, damai katanya. Dia bilang, oke, damai. Tumbuh dewasa anaknya. Umur 17, anak ini punya pergaulan enggak baik. Kenal dengan narkotik, dengan segala macam. Umur 18, satu pagi, ibunya tunggu kok nggak bangun-bangun anaknya. Dia masuk ke kamarnya, anak itu mati gantung diri, saudara. Dia nangis, dia berlutut di depan Tuhan. Dia berkata, kalau 18 tahun yang lalu Tuhan, aku tidak ancam engkau dengan murtad. Aku tidak perlu nguburkan anakku yang mati gantung diri. Aku bisa nguburkan seorang bayi yang karena engkau ambil pulang. Tapi hari ini aku harus ngubur anak yang mati gantung diri. Saudara tahu itu? Jadi masih mau maksa Tuhan? Silahkan, saudara ya. Pokoknya Tuhan, silahkan, monggo, saudara. Saya berkata hati-hati loh. Coba lihat Elia dan nabi-nabi, Elisa dan nabi-nabi. Elia diangkat ke surga. Diangkat? Diangkat. Elisa itu artinya The Lord is my Savior. Tuhan itu juru selamatku. Itu simbol daripada Yesus. Nah, 50 nabi berkata, izinkan kami cari Elia. Siapa tahu roh Tuhan angkat dia, dilemparkan ke gunung atau ke lembah, kasihan nanti kelaparan katanya. Izinkan kami cari Elia. Elisa berkata, jangan pergi. Alkitab mengatakan, ketika mereka mendesak Elisa sampai memalukan. Sampai ngisin-ngisini. Ya tadi saudara, orang bokai murtad gitu. Sampai memalukan. Elisa berkata apa? Suruh pergi. Pergi, semangat. Dipikir Tuhan berkata ya. Berangkat 3 hari 3 malam dicari. Ketemu enggak saudara? Enggak ada. Waktu mereka balik, Elisa ngomong apa? Bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Ayo. Itu uang untuk makan di jalan. Ya, habis berapa? Tenaga, waktu, habis untuk hal yang apa? Sia-sia. Masih baik hanya begitu. Enggak pulang diterkam singa, saudara. Hati-hati.
Jangan ngotot dengan apa yang kita katakan, ya Tuhan aku perlu ini, harus ini Tuhan, harus ini Tuhan. Kalau engkau mulai berkata harus, saudara kan mengharapkan Allah berkata ya kan? Kalau sampai dia berkata ya, hanya karena kita ngotot dengan kemauan kita sendiri, konsekuensinya engkau yang bayar sendiri. Tahu saudara? Dan itu yang seringkali tidak pernah disadari oleh anak-anak Tuhan. Poin yang kedua, elemen yang kedua, perhatikan dalam Yakobus lagi. Coba lihat, Yakobus pasal yang keempat, kita kembali ke Yakobus tadi. Yakobus 4, ayat yang ketiga. Yakobus 4, ayat yang ketiga. Kita berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi bisa Allah memberi, konsekuensinya Anda yang tanggung. Atau Tuhan tidak beri. Nah, tipe doa pertama, doa yang keluar dari keinginan kita sendiri, tidak ada jaminan bahwa Allah akan menjawab doa saudara. Nah, ini yang menurut saya membuat banyak orang Kristen salah paham dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dan berkata janji Tuhan itu bohong. Kenapa? Sebetulnya karena kita doa menurut kemauan kita sendiri. Dan Tuhan berkata, kalau kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu, Tuhan tidak akan pernah memberi. Berarti tidak ada jaminan bahwa Allah memberi apa yang kita minta. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bagian yang kedua ini. Ada jenis doa, yaitu doa yang dari keinginan Tuhan. Nah, ini doa yang tidak mungkin tidak terjawab. Pasti terjawab, saudara. Kalau yang pertama tadi, doa dasarnya dari kemauan hati sendiri. Yang kedua ini doa yang berasal dari keinginan Tuhan. Nah, sekarang Anda perhatikan, saya mau sampaikan perlahan-lahan. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, coba buka Yeremia pasal yang ke-29. Coba lihat dulu akan ayat ini, nanti akan saya jelaskan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dengar saya baik-baik. Dengar, saudara. Jadi saya mau tunjukkan rule-nya itu begini. Allah menciptakan manusia, ingat satu hal ini, mesti diingat, sebagai pribadi yang berdaulat. Tuhan itu menciptakan saudara dan saya, itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ambil contoh begini. Ini ada tanaman nih. Saya mau megang tanaman ini kehendak Tuhan atau kehendak saya? Ayo. Saya bisa nggak berkata, aku pasti pegang tanaman ini? Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Dalam artian tertentu bisa. Loh, bisa. Ya kan? Artinya kita berdaulat. Tidak berarti begini, Tuhan program nih, Petrus Agung khotbahnya nanti sambil megang tanaman, enggak begitu saudara. Ini kemauan saya sendiri, pegang tanaman ini. Artinya saya punya kedaulatan. Oke? Anda ke gereja, dipaksa malaikat pakai pedang berapi-api. Ayo lu gereja. Ya. Masa begitu? Kan tidak. Sadar, perlu beribadah, datang ke gereja. Baju yang Anda pakai itu karena jatah pemerintah harus begitu atau Anda milih? Milih toh. Yang pinter ya bagus, yang nggak pinter milihnya ya aneh, gitu kan saudara? Ya kan? Itu kan kedaulatan sebetulnya. Kedaulatan. Kita punya yang namanya kedaulatan. Habis ke gereja Anda mau makan apa? Apa berkata, Tuhan menentukan hari ini soto saja? Apa begitu? Tidak kan? Anda milih soto. Sotonya yang mana Anda pilih sendiri. Kan begitu kan? Kita punya yang namanya kedaulatan, saudara.
Itu harus dimengerti. Nah, Tuhan, lihat, itu pribadi yang gentleman luar biasa. Dia tidak, setelah dia memberikan, baiklah manusia, aku berikan kedaulatan kepadamu. Tidak berarti, jipuk neh, enggak ada gitu saudara. Sekali dia beri, tidak akan sebetulnya dia punya niat mengambil kembali. Makanya dalam kitab Wahyu, Alkitab berkata, Yesus itu mengetuk pintu. Bukan dobrak pintu, itu perampok saudara. Setan kerjanya begitu. Lewat jendela, tidak lewat pintu. Yesus berkata itu rampok. Nah, yang dia kerjakan apa? Dia hanya mengetuk pintu. Kalau Anda bukakan pintu, aku akan masuk, aku makan bersama dengan engkau. Artinya, Allah yang memberikan kedaulatan dalam hidupmu, Allah itu menghargai kedaulatan kita. Oke, jelas ya? Saya harap ini tidak membuat kita bingung. Kita ini bukan robot, saudara. Kita manusia yang berdaulat, yang menentukan akan nasib kita sendiri. Sebetulnya pada mulanya Allah menciptakan begitu. Karena kita berdosa, akhirnya ada unsur kuasa gelap yang ikut menentukan nasib kita. Karena kita memberikan peluang buat dia. Nah, sekarang ini ada manusia berdaulat. Oke? Lalu Tuhan, manusia ini punya rencana enggak? Punya ya? Punya rencana, punya keinginan. Tuhan juga punya rencana dan punya keinginan atas manusia ini. Nah, itu yang dikatakan dalam Yeremia tadi. Aku tahu rancanganku tentang kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu kehendak Allah. Dan Allah punya pilihan, punya rencana dalam hidup kita, dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil-kecil, yang detail. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia merencanakan yang terbaik buat kita. Komplit sekali. Nah, Tuhan punya rencana, tapi yang berdaulat siapa? Manusia. Kenapa kita harus berdoa? Tuhan tahu kebutuhanmu apa? Tuhan tahu kemauanmu apa? Tuhan tahu yang terbaik buat kamu apa? Tapi nggak bisa main paksa. Ayo kamu harus ini. Nggak bisa, saudara. Dia hanya berkata, ini loh, aku punya rencana ini. Ya tapi juga punya rencana Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan aku minta ini, minta ini, minta ini. Tuhan bilang, wah repot nih kalau dikasih. Celaka dia. Jangan, nggak dikasih. Dicocokkan sama rencana dia. Nah kok beda semua? Tuhan, aku mau kawin tahun depan. Wah rencanaku baru 3 tahun lagi. Minta jodoh sekarang. Kalau aku kasih ini, istrinya umurnya cuma 3 bulan terus mati. Nah, repot ini. Jangan kasih, jangan kasih. Nggak dikasih. Dia cocokkan rencananya. Saudara, ini seringkali beda. Yang kita mau dengan yang Tuhan mau beda. Nah, karena dia menghargai kedaulatan kita, kalau saudara dan saya tidak minta, mengizinkan, membuka diri buat Tuhan itu untuk mengerjakan dan memberikan yang dia rencanakan, ya tidak akan terjadi, saudara. Ambil contoh begini. Kamboja ya, Kamboja. Kamboja itu kan negara berdaulat. Oke. Lalu mereka perang. Waktu mereka perang, akhirnya mereka susah berdamai. Lalu mereka sepakat, saya mau ngundang pasukan lain untuk masuk ke negaraku, ikut mendamaikan bangsaku. Lalu orang-orang Indonesia sampai ke Kamboja. Kenapa? Kok berani-beraninya? Ya berani, wong diminta. Kalau datang, tahu-tahu datang sendiri mendarat, diperangi, jahit tarung, saudara. Tapi karena diminta, datang. Hal yang sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak minta apa yang dia rencanakan dalam hidupmu, yaitu hanya rencana. Hanya tinggal rencana dan akan sukar sekali untuk digenapi dalam kehidupan kita. Nah sekarang lihat ini. Yehezkiel pasal yang ke-36. Lihat,
Dengan ayat ini saudara akan mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Yehezkiel 36 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Yehezkiel 36 ayat 36 dan 37. Ayat ini luar biasa, saudara. Waktu saya baca, saya kaget sekali ada ayat seperti ini. Coba Anda perhatikan, Yehezkiel 36 ayat 36 dan 37. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Lalu perhatikan ayat 37 ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku, minta apa? Apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Aneh enggak, saudara? Jadi Tuhan berkata begini, aku ini hendak membuat orang Israel seperti lautan manusia. Itu aku akan kerjakan itu. Tapi aku ingin mereka minta itu. Itu kan sama toh. Bapa sudah tahu yang engkau inginkan. Tapi kita harus minta. Minta apa? Minta supaya rencana Bapa untuk memenuhi kebutuhanku dan keinginanku itu yang tercapai. Anda bisa ngerti nggak yang saya maksudkan ini? Hah? Saya ulang lagi. Tuhan berkata begini, aku berkehendak, aku merencanakan, aku mau supaya orang Israel ini banyaknya seperti lautan manusia. Itu rencana Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku ingin kamu minta itu. Nah ini bedanya dengan kita begini, saudara. Misalnya, saya pulang dari luar kota. Saya belikan anak saya mobil-mobilan, misalnya. Wong sukanya mobil-mobilan. Saya belikan mobil-mobilan kan. Ketika sampai di rumah, ya saya berkata, Semi, ini buat kamu, mobil-mobilan. Selesai masalahnya. Wong saya berkehendak, saya belikan dia. Kalau Bapak tidak begitu. Bapak gini, Bapak di surga ya. Belikan mobil-mobilan. Ini misalnya mobil-mobilan, mobil-mobilan ya. Sampai di rumah, ya sudah, saya pegangi terus. Loh itu buat siapa, Pak? Ya ini saya rencanakan buat anak saya. Nah terus, ya saya tunggu sampai dia minta. Kalau nggak minta, ya enggak usah, saya pegangi terus. Nah itu Bapak di surga. Kenapa? Karena saking dia menghargai kedaulatan anaknya. Kalau kamu tidak minta ini, aku enggak beri. Ingat dia berkata, jangan buang mutiara pada babi. Semua pemberian dari Allah itu mutiara, saudara. Itu berlian mahal. Tidak bakal dia berikan kepada orang yang tidak menghargai. Kalau dia bisa lihat anaknya ngerti apa yang Bapak minta. Dan berkata, Bapak buat aku. Dia beri dengan mantap sekali. Kenapa, saudara? Dia tahu anaknya tidak akan sia-siakan barang itu. Tapi ada anak-anak yang tidak bisa menghargai apa yang Bapak sediakan. Itu yang terjadi. Saya pernah dengar teman saya khotbah. Dia khotbah begini, saudara mau emas atau mau cowek? Tahu cowek? Untuk nyambel. Semua teriak emas. Satu orang bilang cowek gitu. Ada tuh. Saya tidak ngerti cara berpikirnya. Tapi itu pertanyaan. Saudara mau emas atau cowek? Semua bilang emas. Ada satu orang bilang cowek gitu. Teman saya bilang, mesti kok ono sih kayak gini, katanya begitu. Dan itu manusia, saudara. Kita tidak bisa menghargai apa yang ilahi sebetulnya. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bisa ngerti apa yang aku sediakan, kamu minta, aku beri. Yehezkiel berkata, aku merencanakan supaya orang Israel menjadi lautan manusia, tapi sebelum itu aku kerjakan, aku minta, kamu minta itu. Nah sekarang buka dalam Yesaya 45 ayat yang ke-11. Ini lebih luar biasa lagi, saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-11.
Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya supaya jelas buat kita. Yesaya 45 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? King James menerjemahkan begini. Ask me, mintalah, tanyalah kepadaku, of the things that are to come concerning my sons. Bertanyalah kepadaku tentang hal-hal yang akan datang berkenaan dengan anak-anakku, kata Tuhan. Tanya kepadaku. Terus dia berkata, and concerning the work of my hands, dan yang berkaitan dengan pekerjaan tanganku. Lalu kalimat terakhir dia berkata, command ye me, perintahkan aku. Bayangin saudara, Tuhan kok sampai berkata gini, aku ini perintah. Tapi perintah dasarnya apa? Dasarnya apa yang akan aku kerjakan. Berdasarkan rencanaku, engkau boleh perintahkan itu. Luar biasa enggak saudara? Nah kita ini sebetulnya enggak usah merengek-rengek seperti anak kecil. Kalau kita mau menanggalkan akan semua keinginan manusia kita dan diganti dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan itu yang seringkali kita gagal, saudara. Kita lebih senang memperjuangkan akan kemauan dan keinginan kita sebagai manusia, dan tidak mau ngotot minta apa yang Bapak sediakan buat kita. Dan itulah sebabnya saya berkata, kenapa kita perlu belajar mematikan dari semua keinginan manusia kita dan menyerah kepada keinginan Tuhan. Hanya orang yang bisa belajar untuk mati dari kedagingannya, orang itu akan sanggup ngikuti doa seperti ini. Menurut saya ini the highest level of prayer, saudara. Level yang paling tinggi dari doa itu meminta apa yang Bapa sediakan. Jadi doa kita hanya berkata seperti Yesus, Thy kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Jadi sudah tidak lagi, ya Tuhan pokok doa hari ini adalah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan bilang enggak semua, repot saudara. Tapi setiap kali datang kepada Allah, lah tapi saya punya kebutuhan Alkitab ini komplit saudara. Dari soal harta kekayaan sampai soal kelahiran sampai apapun dia ada. Artinya Allah itu mencukupi semua kebutuhan kita. Allah merencanakan yang terbaik sampai ke detail-detailnya dia tahu. Persoalannya apakah saudara percaya tidak dengan rencananya? Kita bisa nggak mempercayai Tuhan dengan segala hal dalam kehidupan kita, sepenuh hati kita? Bisa nggak kita percayai Dia? Nah apa dulu Pak? Yang nggak tahu saudara. Seringkali nggak tahu lah, kita nggak mau. Kita berkata apa dulu? Nah ini bedanya. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Taste and see. Kalau manusia apa? Lihat baru kecap. Buktinya begini, kalau Anda makan, ada jenis makanan baru, dilihat dulu nggak? Ini apa toh? Cudii dulu. Betul nggak? Bisa nggak? Tutup mata. Ini loh ada makanan, coba rasakan. Mau nggak? Nggak mau. Kalau racun? Nah, manusia kebalik dengan Tuhan. Kalau Allah berkata, kecap baru dilihat. Enak kayak apa toh? Gitu. Kalau manusia kebalik, lihat dulu baru tak cobai. Begitu nggak? Makanya beda terus dengan Tuhan. Berani nggak kita taste and see? Kecap dulu, baru lihat dengan mata kita. Atau kita mau lihat dulu, baru kalau kita mantap, kita kecap. Manusia mesti begitu. Nah ini loh saudara, yang membuat struggle terus di sini. Bisa nggak kita percayai akan rencananya? Berani nggak kita berkata begini? Saudara punya kebutuhan nih. Punya kebutuhan kan? Misalnya apa? Ada kebutuhan keuangan mendesak. Besok harus bayar uang sekolah anak. Kalau tidak anak diskorsing. Mepet toh sudah. Ini sudah jam berapa? Hari Minggu, mana ada orang ngasih duit, kan begitu.
Kita berdoa, Tuhan, aku ini butuh nih untuk anak sekolah begini. Terus terakhir seperti Tuhan ngomong, tapi bukan kehendakku loh Tuhan, kehendakmu. Artinya sampai begini, kalau anak harus skorsing, kalau itu yang terbaik dari Tuhan, ya enggak apa-apa. Berani enggak saudara? Kalau kita kan tidak. Klaim Tuhan, berkat, sampai ngotot serak-serak, enggak dapat apa-apa saudara. Sebetulnya Allah sediakan mujizat lebih besar daripada yang kita minta. Tapi ketidakmampuan kita trust, percaya kepada Dia, itu menghalangi kita untuk menyerah kepada kehendaknya. Nah ini yang tidak gampang saudara. Oleh karena itu setiap saat belajar untuk hidup dalam penyangkalan diri kita. Ada banyak orang teriak-teriak tuh, nggak kuat Tuhan, nggak kuat, sudah segini. Tuhan bilang, segini masih bisa. Sebetulnya tutup mulutmu, nafas pelan-pelan. Kalau nafasnya terlalu keras, masuk airnya. Kita bilang, sudah segini Tuhan mati. Belum, Tuhan bilang, segini masih bisa. Kalau kamu gini lagi, masih bisa lagi katanya gitu. Dia ngerti yang dia mau. Untuk apa saudara? Didik kita sebetulnya. Bisa nggak percaya? Doa dengan dasar apa yang dia rencanakan. Nanti lama-lama, saudara akan tahu, oh Tuhan merencanakan begini, ya sudah. Aku minta seperti yang dia rencanakan. Nah kalau belum tahu Pak, ya belajar seperti doanya Yesus. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi ada tapinya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi kalau seandainya Allah berkata, bukan begitu, aku mau cara yang lain. Ya sudah, tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati, tidak ada misunderstanding dengan Tuhan. Semua kita kerjakan dengan dasar hati yang menyerah kepada Allah. Saudara, makin saudara bisa menyerah dengan Tuhan, makin besar sebetulnya. Saya mau beritahu gini ya, terus terang ya saudara ya, selera kita itu rendah sekali dibandingkan selera Tuhan. Ngerti gak saudara? Saya bukannya anti dangdut saudara ya, tapi gambarannya begini, dangdut itu musik rakyat ya. Anda di pasar, Anda di terminal, Anda bisa menikmati sambil goyang-goyang dangdut di mana-mana Anda jumpai gitu. Tapi kalau Anda ingin dengar jazz, ya bagian-bagian tertentu dari instrumen itu kedengaran semua. Di pasar nggak bisa. Anda harus dengar di tempat yang studio yang bagus dan Anda bisa menikmati betul akan musik itu. Itu different taste, saudara. Musik yang taste-nya, seleranya beda. Nah kita seringkali datang ke Tuhan itu dengan selera-selera rendah gitu. Ini loh Tuhan, Tuhan izin sebetulnya saudara. Kok mengkoyok ngono sing mbok jaluk gitu loh. Itu isin-isin kayak bapakmu toh kan gitu. Betul nggak? Kita seringkali begitu nggak saudara? Ya. Coba lihat anak-anak kita nih. Anak-anak ini, perhatikan. Satu kali Kesia itu anak saya pernah, saya nggak tahu ya, itu ada dua mainan. Saudara. Satu itu mainan murah sekali, satu mainan bagus mahal. Saya bilang, Kesia mau yang mana? Nangis minta yang murah. Ini loh Kesia bagus. Nggak mau ini. Saya bilang, gue jangan ngisi kayak papamu. Saya bilang gitu. Itu bapak dunia saya bisa begitu. Dengan Tuhan seringkali kita begitu. Ini Tuhan, loh kayak ngono kok mau jaluk. Itu loh yang saudara. Ini aku punya ini. Nggak mau, pokoknya ini. Kan gitu saudara. Ya sudah. Baru dipakai 2 hari. Hancur barangnya sudah. Terus gimana? Saudara, itu yang terjadi. Saya pernah ingat, ini beberapa hari sebelum opa saya meninggal dunia. Pada waktu itu dugderan, tahu dugderan? Dugderan sudah hampir selesai. Saya sama adik saya diajak sama opa ke Pasar Johar. Sampai di Pasar Johar, ini opa saya tanya, mau beli apa? Lalu adik saya minta roti bolu, warnanya merah muda, bolu. Saya bilang, wah nggak mau roti bolu. Saya minta semar-semaran, mainan. Itu ada mainan, saya masih ingat barangnya. Itu bentuk seperti semar, ya, ada kakinya 2 gini, saudara. Terus ada kayak pelorotan begitu ya. Kalau ditaruh di atas bisa jalan sendiri turun ke bawah. Semar jalan, wah senangnya tak karuan main semar jalan.
Lalu saya bawa pulang semarnya, adik saya bawa bolu, saudara. Sampai di rumah, saya mainan semar, adik saya makan bolu. Sambil mainan semar, saya lihat adik saya, kok enak ini bolu. Tapi mainan terus, lama-lama lapar, saudara. Lihat adik makan bolu, tinggal sisa sedikit, saya minta bolunya. Lalu opa saya berkata gini, makanya milih itu yang betul, bolu apa semar. Semar tidak bisa dimakan, bolu bisa dimakan. Semarmu tidak bisa cari makan, bolu bisa dimakan, katanya gitu. Terus dia janji, saya belikan kamu bolu. Nggak kesampaian sampai sekarang, saudara. 2 hari kemudian dia darah tinggi, kemudian kejang, masuk rumah sakit, sampai meninggal. Belum sempat belikan bolu yang dia janjikan buat saya. Tapi saya mengampuni, saudara, tidak apa-apa. Saya beritahu saudara, seringkali pilihan-pilihan kita itu yang dari sendiri bukan pilihan yang terbaik, saudara. Ngerti? Bukan pilihan yang terbaik. It's not the best choice. Bisa nak kita? Saya mau cerita lagi. Dan sebelum kita baca beberapa ayat terakhir. Ini kisah. Anda pernah dengar namanya John Sung? Orang bilang ini penginjil dari Cina yang disebut sebagai obor Asia. Itu pernah berkali-kali ke Indonesia, khotbah KKR besar, John Sung, obor Asia. Ini orang sekolah ke Amerika, membawa beberapa gelar kesarjanaan. Ketika dia pulang ke Cina, Tuhan panggil dia sebagai hamba Tuhan, dia robek-robek ijazahnya. Dia sisakan 1 untuk orang tuanya. Hari ini banyak orang yang membuat figura ijazahnya, ditempel, kebanggaan. John Sung dirobek-robek, dibuang ke laut. 3, sisakan 1. Ini untuk orang tua biar seneng, yang sisanya saya nggak peduli, nggak pakai lagi. Sebelum Tuhan pakai dia, John Sung dapat mimpi, dan mimpinya ini mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu, John Sung melihat ada peti mati. Ya. Tapi belum ditutup, saudara, masih bukaan gitu. Belum ada kebaktian penutupan peti, rupanya masih bukaan begitu. Dalam mimpi itu dia lihat, siapa yang mati? Dia amati dalam mimpi itu, dia lihat, loh, John Sung sendiri mati di situ. Dia lihat, oh aku mati, katanya. Dalam mimpi. Mimpi kan bisa macam-macam kan, saudara ya. Lihat, loh aku mati, katanya. Terus dia bilang, kok aku mati ya? Cuma di sekitarnya itu malaikat-malaikat tuh bisa menyanyi dengan sukacita. Loh ini John Sung mati kok malaikat-malaikatnya nyanyi, saudara. Beberapa saat kemudian, petinya goyang. Glodok. Terus diperhatikan. Ketika dilihat, ternyata John Sung hidup, saudara. Hidup lagi, dia duduk. Ketika malaikat-malaikat lihat John Sung hidup dan duduk, semua sukacita mereka hilang. Malaikatnya nangis semua. Nangis, nyesel sekali. Kenapa kok kamu hidup? Dan John Sung berkata gini, malaikat, ini kok malah do nangis? Aku hidup kok malah do nangis? Sesaat dia tahu. Dan dia berkata gini, malaikat, jangan nangis. Baiklah, aku tak mati lagi. Mati lagi. Terus dia bangun. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mati, dari semua keinginanmu bagi manusia, kamu akan gampang bekerja sama dengan aku. Terjadi seperti yang aku inginkan, yang aku perintahkan, dengan gampang sekali akan terjadi. Tapi kalau kamu masih hidup dengan semua keinginanmu, benturan antara kepentingan Tuhan dan kepentingan kita akan terus terjadi. Dan pada waktu itu kita nggak bisa jadi alat Tuhan yang luar biasa. Amen, saudaraku. Lihat beberapa ayat terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang kita minta,
apa saja. Kita memperolehnya. Kenapa? Karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pasal yang kelima, ayat yang ke-14 berkata demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bahasa Inggrisnya in line with His will, dalam satu jalur in line dengan kehendaknya. Dia berkata, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, in line with His will. Yang terakhir dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Alkitab berkata demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kalau kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, kita akan in line with, kita akan dalam satu jalur, satu garis dengan kehendak-Nya. Pada waktu kita in line dengan His will, saudara juga akan online dengan hatinya dan berkat Tuhan. Amen, saudara. Kalau kita bisa in line dengan His will, engkau bisa online dengan hatinya. Setiap kali engkau minta, Dia akan beri karena engkau online, engkau punya sambungan langsung, direct line dengan Dia. Kenapa? Karena kita belajar in line dengan His will. Kita akan online dengan His heart and His blessing dalam kehidupan kita. Amen.